Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahthul Masail Itsnain 26 Jumadits Tsani 1442 8 Februari 2021. Soal pertama. Wanita melahirkan dengan cara dioperasi kaisar. Dioperasi kaisar itu katanya ceritanya dulu itu pertama kali yang lahir dengan kaisar itu adalah salah satu istrinya kaisar, kalau nggak salah kaisar Romawi. Maka berhasil diselamatkan, ibunya sudah nggak bisa melahirkan dia, di kaisar, selamat bayinya. Akhirnya lepas itu semua yang dioperasi untuk mengeluarkan bayi akhirnya dinamakan operasi kaisar. Katanya begitu itu. Akhirnya anaknya itu jadi kaisar, salah satu kaisar. Wanita melahirkan dengan cara operasi kaisar, apakah wajib mandi? Kalau lahiran normal wajib mandi, ini lahirnya nggak normal, tidak dari jalannya, gimana? Seorang wanita yang melahirkan dengan cara operasi kaisar, apakah diwajibkan mandi? Jawab iya, diwajibkan mandi. Dua, jari telunjuk kanan terpotong. Jari telunjuk terpotong. Apakah masih disunahkan mengangkat jari telunjuk kiri jika jari telunjuk kanan terpotong ketika tasyahud, ketika tahiyat waktu sholat? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang kanan itu sudah nggak punya. Untuk diangkat tuh nggak punya. Digantikan dengan yang kiri umpamanya. Nah, jawab tidak disunahkan bahkan makruh. Tidak disunahkan bahkan makruh. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana hukumnya membangun kijing? Membangun bangunan khusus di atas kuburan, di TPU, di tempat pemakaman umum. Di tempat ini milik umum, bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi ini nggak dibahas, itu boleh. Milik umum bagaimana? Yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, alias haram. Tetapi di sini ini ada khilafiyat, termasuk di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat kalau kuburnya orang soleh, orang khusus, biar mudah orang mengenali dia untuk ziarah dan seterusnya, maka di dalam mazhab Syafi'i sendiri juga ada yang membolehkan. Begitu. Kemudian ada kitab khusus membahas urusan ini, urusan di pekuburan umum untuk orang-orang soleh diberi bangunan khusus itu boleh enggak yang telah berjalan di umat Islam selepas ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, justru yang telah diamalkan umat, yang itu pendapat-pendapat itu sebagian dan sekian banyak dikumpulkan dalam kitab Kasfus Sutur, Fima Askala min Ahkamil Kubur. Kesimpulannya, itulah yang diamalkan oleh umat berabad-abad selepas wafatnya Nabi, dan tidak ada yang mengingkari, yaitu membolehkan kuburan-kuburan khusus walaupun di tempat umum diberi
penanda khusus, bangunan khusus, kubah khusus, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita tahu ketika Nabi wafat dan sebelum Nabi wafat, kuburan umum di Madinah itu diantaranya adalah Al-Baqi Al-Gharqad, kuburan Baqi, kuburan umum sampai sekarang. Nggak ada pemiliknya secara khusus. Tapi di Baqi sebagian, kalau dari pintu masuk sekarang sebagian kanan, itu isinya adalah tokoh-tokoh khusus di dalam Islam. Bahkan keluarga-keluarganya Rasulullah, istri-istri beliau hampir semuanya di situ. Sayyidah Fatimah di situ, Sayyidah Aisyah di situ, Sayyidina Hasan di situ, kemudian Sayyidah Zainab putrinya Nabi juga di situ, istri-istri Nabi yang lain juga di situ. Ini yang keluarga Nabi. Kemudian di situ juga ada tokoh-tokoh Islam. Di samping sahabat sekian banyak, mungkin 10 ribuan dibagi itu. Ada kuburannya Imam Malik, ada kuburnya macam-macam tokoh lagi di sana, termasuk Maulana Zakaria rahimahullah yang menyusun Fadhil A'mal yang di akhir-akhir. Maka yang telah berjalan berabad-abad di kubur-kubur khusus itu sebelum pemerintah sekarang datang 1926-an kurang lebih mulai berkuasa, itu dipenuhi dengan kubah-kubah, dipenuhi dengan ruangan-ruangan khusus untuk orang-orang khusus tadi. Kamu bisa melihat foto-foto kuburan Madinah zaman kuno. Begitu juga mulai zaman Nabi di Mekah sana ada kuburan umum namanya Ma'la. Di sana ada beberapa ruangan khusus untuk orang-orang khusus. Di antaranya yang paling masyhur adalah untuk Sayyidah Khadijah. Sudah sekian abad berjalan kuburnya Sayyidah Khadijah diberi ruangan khusus. Itu diambrukkan selepas pemerintahan yang sekarang ini aja, King Saud ini. Jadi maksudnya urusan ini memang yang makmul inda umat itu malah justru untuk tokoh-tokohnya, walaupun di kubur-kubur musabbal, kubur-kubur umum, adalah menggunakan pendapat yang membolehkan, bahkan menyarankan. Di antara pertimbangannya, ini orang-orang khusus itu ketika mereka hidup di masyarakat umum itu oleh orang umum juga dikhususkan, orang umum ridho semua. Itu begitu juga selepas wafatnya dikhususkan juga pantas saja. Bahkan seharusnya begitu itu. Karena kalau nggak diterangkan panjang begini, kamu lepas ngaji ngasar pulang ada kuburnya Syekh di tempat kamu bongkar, nanti tempat umum ya, repot. Dari mana rujukannya? Ngaji ngasar Pak. Pokoknya haram kok tok pendapatnya haram ya. Ngeri ya. La ilaha illallah. Bagaimana hukum bagi wanita memandang tubuh seorang laki-laki ajnabi yang bukan mahram? Mohon penjelasannya. Ini yang punya mata itu laki-laki dan wanita. Dan perintah secara umum di Quran enggak laki-laki enggak wanita suruh menjaga sebagian pandangan matanya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang iman yang laki-laki supaya mereka menundukkan sebagian pandangannya, bukan semuanya, sebagian. Karena ada sebagian nundukkan pandangan itu enggak bagus. Waktu ngaji nunduk terus sampai ngantuk. Naik sepeda motor nunduk terus nabrak. Sebagian. Mandang istri pahala, mutolaah istri pahala. Mutolaah suami juga pahala. Kalau santri jangan mikir itu. Mikirnya ghaddul basar. Menundukkan sebagian pandangan. Jadi kalau orang ngartikan menundukkan pandangan itu keliru, menundukkan sebagian pandangan.
Begitu juga wanita diperintahkan juga oleh Allah untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Lepas itu wa yahfadna furujahum. Selepas itu wa yahfadu furujahum. Perintah menjaga kemaluan selepas menjaga pandangan. Ini ada rahasianya. Orang itu kalau matanya keranjang, kemaluannya juga jalang. Nggak bisa dikendalikan. Kalau orang ghodul basar, apa sih hikmahnya? Wah banyak. Kalau kamu ghodul basar nanti menikah, taunya wanita itu ya istri kamu itu. Akhirnya ngelihat istrinya itu seperti ngelihat bidadari. Bersyukur begitu itu. Begitu juga wanita. Kalau dia ghodul basar, begitu dia menikah, perasaannya janoko manek kates ya ini. Wes suami yang top. Akhirnya syukur melihat suaminya itu asam lambungnya sembuh, sumpek-sumpeknya sembuh. Ini yang telah dipilihkan Allah untuk saya. Tapi orang itu kalau gak ghodul basar, melihat orang-orang ganteng atau melihat orang-orang cantik, ternyata istrinya nggak seperti yang dipandang. Akhirnya melihat istrinya itu seperti dapat hukuman. Melihat suaminya itu seperti masuk penjara. Akhirnya keluarlah hormon kortisol, ngerusakkan sel-sel tubuh. Jadi kalau orang itu bahagia keluar hormon endorfin, melihat itu langsung jadi bergairah, akhirnya sel-sel yang mati itu hidup lagi. La ilaha illallah. Ini penting loh. Keluarga-keluarga gak harmonis itu tidak ada sebabnya karena nggak ngamalkan ghodul basar itu. Pengen saya yang itu, dapatnya yang ini, wis. Jawab ada perincian. Jika melihat antara pusar, antara udel dan lutut, maka haram secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Melihat antara pusar dan antara lutut, itu haram secara mutlak, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Maka kadang-kadang orang itu berpakaian, ya laki-laki ya perempuan berpakaian, tapi berpakaiannya terlalu ketat, akhirnya seperti orang nggak berpakaian, walaupun dia pakai pakaian, kalau dilihat itu ya seperti ngelihat yang dibaliknya pakaiannya, kan akhirnya memfasilitasi orang untuk maksiat. Kasiyatun ariyat, kasin arin. Maka santri putra, santri putri kalau pakai baju jangan ngampret. Paham ya? Ini penunggang-penunggang kuda kalau pakai baju jangan ngampret. Itu enggak boleh. Untuk selain antara pusar dan lutut ada perincian. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka dimufakati adalah haram. Penting lihat ternyata deg-degan, ternyata mikirnya jadi pikiran yang ngeres dan sebagainya, dan akhirnya nggak jadi ngaji, akhirnya nggak jadi terjaga dari keburukan, malah maksiat dan seterusnya, maka ini mufakat haram. Dan insya Allah umumnya yang normal kan begitu itu, kalau melihat yang bukan mahram ya deg-degan lah, sebenarnya begitu itu. Kalau enggak ya dikhawatirkan kurang sehat. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka ittifaq hukumnya haram. Jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka ada perbedaan pendapat. Menurut Imam An-Nawawi tidak diperbolehkan. Ini bagi wanita loh. Sebagaimana seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandang wanita ajnabiyah. Begitu juga
wanita tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Saya enggak nyetrum pas Pak, waiting tresno jalaran kulino. Tumbuhnya cinta itu karena biasa. Nadratun fabtisamatun famau'idun faliqa. Pertama kali ngelirik-ngelirik, kedua kali senyum-senyum, ketiga kali janjian, keempat kali ketemu beneran. Nadratun fabtisamatun famau'idun faliqa. Menurut Imam Rafi'i diperbolehkan. Saya tak ikut yang memperbolehkan aja Pak. Ya hati-hati aja. Maka kalau ada santri putri melihat kamu melotot aja, mungkin ini mengamalkan pendapatnya Imam Rafi'i. La ilaha illallah. Orang itu kalau pengen takwa ya segala macam kemudahan tidak jadi alasan bagi dia untuk melanggar. Tetapi kalau orang itu nggak pengen takwa, segala macam keketatan tuh tetap aja dia cari celah pelanggaran. Ada Pak izin khidmat ternyata ada maksud lain. Pak izin tugas ternyata ada maksud lain. Ini namanya bagus-bagus ternyata menyembunyikan pelanggarannya dalam untayan-untayan mutiara bagusnya itu. Maulaya salli wa sallim da'iman